Halo guys, kembali lagi di Nakama Creative Lab. Sekitar seminggu yang lalu, kalau nggak salah itu ada brand owner yang datang. Mungkin bukan brand owner ya, lebih tepatnya dia itu tim dari salah satu sebuah brand gitu. Dan dia bilang gitu, aduh bang gitu ya, aku bingung banget gitu. Gimana caranya menyusun rencana yang tepat gitu. Karena kadang topiknya itu nggak jelas arahnya kemana. Kalau ide sih ada, tapi kayak kadang sana kadang sini, dan itu membuat arah dari sosmednya itu nggak jelas ya. Sosial media ini mau dibawa kemana gitu. Dan itulah pentingnya strategi. Dan itu banyak banget yang salah kaprah. Strategi adalah perencanaan, padahal itu dua hal yang berbeda loh. Kalau strategi itu kita berbicara soal apa yang mau kita dapatkan dan bagaimana cara mencapainya, itu strategi. Kalau perencanaan itu apa yang kita lakukan. Jadi itu dua hal yang berbeda ya. Nah, tapi kok biasanya digabung? Nah, itu kayak sendok dan garpu. Sendok dan garpu itu biasanya dipakai memang barengan gitu ya, bergabung gitu kan. Tapi sendok ya sendok, garpu ya garpu. Nah, sama dengan strategi dan perencanaan. Keduanya memang saling berkaitan ya, saling berkorelasi. Tapi strategi is a strategy, perencanaan adalah perencanaan. Nah, lalu bagaimana kita membuat perencanaan yang tentunya terarah? Nah, itu kaitannya sama strategi. Dan di sini aku akan coba bagikan cara untuk bagaimana kita membuat strategi sosial media. Jadi kita bagi tiga ya dalam merencanakan pembuatan strategi sosial media. Jadi aku sih biasanya nyebutnya strategi and plan. Jadi kayak jadi satu, tapi tetap kedua itu adalah hal yang berbeda. Jadi kita bagi tiga komponen. Yang pertama riset, dan yang kedua adalah strategi itu sendiri. Yang ketiga adalah planning atau perencanaan. Kita mulai dari riset dulu deh. Riset itu banyak yang luput gitu ya. Oh, riset itu riset yang harus kayak penelitian kayak apa, LIPI gitu ya, lembaga ilmu pengetahuan ya itulah ya, LIPI, atau mungkin riset-riset yang profesor atau apa. Enggak, riset itu sesimpel kita observasi gitu, informasi-informasi yang memang bisa jadi berguna gitu untuk ke depan kita merancang strategi. Jadi riset ini apa sih sebenarnya yang di riset? Yang pertama kompetitor gitu ya, yang kedua industri. Oke, mulai dari kompetitor dulu deh. Kompetitor ini yang pertama ya, yang kita riset itu apanya? Yang pertama, bagaimana dia selama ini di sosmed gitu, bagaimana ya, kurang lebih gitu ya, strategi atau taktiknya dia. Mungkin nggak bisa dalam sih karena kita harus mengamati banget ya. Dan selanjutnya juga kompetitor ini kelebihannya apa, kita cari gitu kan, kita search dia ada di channel mana aja, kira-kira dia ini arahnya kemana flow-nya, apakah dari sosmed ke marketplace kemana gitu kan ya. Lalu kelemahannya apa yang kurang dari kompetitor itu. Dan yang kedua adalah industri. Industri ini apanya? Industri ini kita harus tahu behavior dari market. Contoh, kalau skincare atau kecantikan, biasanya ada barrier yang besar gitu ya, yang cukup ibarat tembok gitu ya. BPOM-nya ini ada nggak ya? Aman nggak ya? Cocok nggak ya untuk kulitku? Atau mungkin ini sebenarnya udah dipakai sama siapa aja sih? Kalau aku pakai dalam 2 minggu, oke nggak ya? Kalau aku pakai, nah gitu, barrier supaya produknya itu nggak dipakai sama dia. Dia itu nggak pakai produknya. Nah, gimana caranya kita menghapuskan barrier itu? Itu contoh dari riset untuk industri. Atau makanan misalnya, makanan. Ketika lihat konten nggak mungkin tiba-tiba dia lihatnya malam-malam dia langsung pergi ke tempat restorannya. Ya bisa jadi dia lihatnya emang udah malam gitu. Jadi nggak bisa atau mungkin ini, kalau nggak salah tuh kalau untuk restoran ya, biasanya mungkin pernah ya kayak, wah ini bagus nih. Kalaupun itu siang atau sore, biasanya ngajak temen dulu. Aku ada ini nih, yuk. Atau ngajak pacar gitu. Jadi dia nggak tiba-tiba kayak lihat konten makanannya langsung ke sana. Nah, jadi harus bareng-bareng dulu misalkan gitu ya. Kalau nggak salah seperti itu. Mungkin kamu pernah ngalami ya. Nah, industri, kemudian apalagi yang di riset? Keywords. Keywords ini penting banget untuk di riset. Supaya apa? Supaya nanti kita tahu nih apa saja yang memang cocok untuk kita jadikan untuk topik konten. Nah, yang keempat adalah kita bisa riset juga dari hashtag ya. Hashtag ini mana-mana yang cocok. Dan yang selanjutnya juga kita bisa riset dari segi idea and topic. Emang bisa di riset? Bisa. Kita bisa dari beberapa hal ya. Banyak sih tools yang mungkin nanti aku tampilkan di sini, dan beberapa memang aku lupa namanya.
Tapi yang jelas dari topik ini, biasanya ini topiknya kalau kamu search di Google biasanya itu ada kayak orang juga bertanya. Nah, itu bisa masuk ke situ ya. Lalu apalagi? Yang selanjutnya adalah setelah tadi riset apa tadi kata kunci ya dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah aku lupa tadi ada berapa ya. Mungkin nanti editor aku akan ngelis ya berapa-berapanya. Pokoknya selanjutnya adalah burning question analysis. Apa itu burning question analysis? Intinya itu mungkin bahasanya agak ribet, tapi intinya adalah apa sih yang sering ditanyakan orang. Nah, itu yang harus kita apa namanya? Kita gali lebih dalam. Itu namanya burning question analysis. Oke, setelah kita dapat risetnya gitu ya, kita kumpulkan, lalu jangan lupa juga kita interpretasi. Ya, termasuk tadi Google Trends juga sih sebenarnya ya. Tren-tren secara garis besar, secara makro itu seperti apa ya. Nah, setelah kita dapatkan risetnya, baru kita lanjut ke tahap kedua, pembuatan strategi. Emang isi strategi itu apa aja? Nah, sebenarnya ini kita ada salah satu lengkapnya, template-nya kamu bisa dapatkan di link Mayar kita ya. Itu kamu cari aja template strategy and plan. Di situ kita udah siapin template-nya, kamu tinggal isi aja. Nah, sebenarnya kalau strategi ini macam-macam ya. Salah satunya adalah HVM atau Hierarchical Value Map. Nah, apa itu Hierarchical Value Map? Itu adalah intinya ya. Sebenarnya value dari audiens itu apa? Ada yang dia value-nya lebih kenyamanan atau lebih nggak perlu nyaman, yang penting cepat gitu. Nah, mungkin kayak sampainya cepat misalkan gitu. Atau mungkin value-nya dia ini prestis gitu ya. Dia ingin memang membanggakan dirinya. Nah, itu value tiap audiens atau target market dari sebuah brand itu pasti beda-beda gitu ya. Contoh kalau Starbucks gitu, mungkin memang lebih ke entah productivity-nya atau lebih ke prestisnya gitu ya, atau mungkin lebih ke apanya. Memang itu akan berbeda-beda gitu ya. Selain tadi HVM gitu ya, apalagi strateginya? Brand message. Brand message ini apa? Brand message ini adalah apa yang mau disampaikan. Produknya sama nih, skincare gitu ya. Tapi tiap brand itu bisa punya pesan yang berbeda-beda gitu. Contoh, skincare. Yang satu dia bilang, oh ini kita terbuat dari bahan yang tidak animal abuse gitu ya, tidak menyiksa hewan gitu. Satu lagi beda gitu. Dia lebih ke travel, jadi skincare ini mudah dibawa kemana-mana gitu. Sehingga intensnya lebih ke praktisnya itu gitu kan. Ada lagi yang dia lebih ke ini, pesannya bahwa yang cantik itu bukan cuma good looking kok. Setiap cewek itu punya versi cantiknya sendiri. Jadi lihat kan, satu produk tapi message-nya bisa beda-beda gitu kan. Atau makanan mie deh, mie goreng misalkan. Nah, yang satu lebih ke membawa rasa Indonesia. Wah, ini mie-nya terbuat dari Indonesia, bangga dengan Indonesia, satu. Atau satu lagi nih, misalkan mie goreng dia lebih ke kebersamaan gitu. Kebersamaan dengan teman-temannya, kerabatnya. Beda ya, yang satu Indonesia, yang satu mengangkat kebersamaan. Jadi message itu produknya sama ya, produk is just a product, tapi message bisa macam-macam gitu ya. Contoh kalau Nakama Creative Lab sendiri, kita percaya bahwa sosial media itu bisa membawa impact yang meaningful. Caranya macam-macam ya, dengan kita bantu collaborate, dengan kita bantu secara full, dengan kita menyediakan strategi, dengan kita berbagi, macam-macam. Pokoknya memberikan meaningful impact. Nah, selanjutnya sebenarnya ada beberapa ya. Dan mungkin kalau lengkapnya kamu bisa cek, ataupun kalau kamu ingin mendalami lebih lanjut, biasanya ada juga kita di Mayar gitu ya. Itu namanya complete guide ya, complete guideline strategi social media for business A sampai Z. Itu dijelasin benar-benar lengkap. Jadi kamu bisa cek aja di Mayar, bagian ebook pun juga ada. Jadi kita lengkap ya, ada template-nya ada, ebooknya ada. Jadi kamu tinggal pakai dan pelajari aja. Itu benar-benar lengkap banget. Nah, lalu apa aja? Apalagi untuk komponen strateginya? Nah, salah satunya juga adalah strategi overview. Ini sebenarnya strateginya akan seperti apa sih? Oh iya, kita akan buat konten yang bla bla bla. Oh iya, kita akan buat konten yang entertainment, menjelaskan tentang bla 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 bla. Nanti dilempar ke platform apa misalnya. Ya, itu memang akan detail gitu. Contohnya, detailnya kamu bisa cek nanti di ebook. Nah, setelah itu baru deh planning. Dari arahan tadi ya, arahan strategi, tibalah ke arah planning, ke langkah planning ya. Planning ini apa isinya? Yang pertama topiknya jelas, mau bikin konten apa aja gitu ya. Kemudian postingnya kapan? Target postnya kapan? Nah, ini target uploadnya ini harus jelas gitu ya. Mau pas Ramadan, nah habis ini mau Ramadan kan. Nah, Ramadan atau mungkin
Lebaran atau pasca Lebaran atau kapan gitu kan. Kemudian keterangannya jangan lupa gitu. Yang membuat konten, apalagi kalau kontennya itu dibuat oleh banyak orang, kasih keterangan ya. Jangan topik oke, topiknya ini tapi gimana nih. Nah, harus supaya terbayang dikasih keterangan. Lalu referensinya apa gitu kan. Lalu rencana untuk hooknya seperti apa, storytelling yang ingin dimasukkan seperti apa. Nah, itu harus dimasukkan secara lengkap gitu kan. Lalu juga formatnya apa ya, formatnya IG stories, IG feed, atau mungkin TikTok short video atau apa gitu kan ya. Apalagi sekarang formatnya cukup macam-macam ya. Jadi kamu harus benar-benar detailkan di planning itu. Dan sebenarnya kalau untuk ketiga ini ya, dari riset, dari strategi, dari planning, toolsnya bisa macam-macam ya. Tools menurut aku it's just a tools gitu. Yang penting bagaimana cara kita mengaplikasikan ini. Sebenarnya nggak perlu ribet-ribet. Kamu bikin semua ini dalam satu Google Docs pun sebenarnya sudah cukup gitu. Ataupun pakai aplikasi lainnya sebenarnya bisa juga. Ya, intinya itu terlepas dari aplikasinya apa, itu bebas. Yang penting kamu urut ya ngelakuinnya. Jangan loncat dari planning dulu. Riset dulu, baru setelah itu strategi, setelah itu baru planning. Nah, dari tiga ini nanti kamu akan merasakan bedanya. Lebih terarah kontennya, lebih terarah akun sosial medianya, lebih terarah brandnya mau dibawa kemana di sosial medianya. Jadi itu kalau kamu mau lebih lanjut ya, mendalami untuk ebook ya, social media strategy for business dari A sampai Z, kamu bisa klik yang ada di deskripsi nanti ya. Aku nanti cantumkan di deskripsinya link produk digital kita. Kita juga ada template nih. Jadi kalau kamu perlu template, jadi jangan sampai kamu habis baca ebook terus kayak masih ngangong-ngangong, bingung, nggak kebayang. Nah, kita juga ada templatenya. Dan template ini benar-benar kamu tinggal isi aja. Jadi lengkap tuh panduan caranya di ebook, lalu bisa dibilang semi-semi tools ya, itu di templatenya itu. Jadi kamu tinggal pakai, tinggal pelajari. Untuk detailnya kamu bisa langsung cek aja di deskripsi ya. Nanti ya aku cantumkan linknya, kamu tinggal klik aja langsung bisa akses si ebook ataupun templatenya ini. Nah, mungkin itu kalau kamu ada pertanyaan boleh banget tulis di kolom komentar ya. Kamu mau tanya apa, nanti aku coba jawab. Dan mungkin kalau memang cukup dalam, nanti aku coba bahas di video terkhusus gitu ya untuk pertanyaan kamu. Jadi kalau kamu ada case-case khusus atau yang memang pembahasan mendalam, boleh banget tulis di kolom komentar. Mungkin itu aja video Nakama Creative Lab kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.